Wah, wah, wah. Hadiah 1 miliar rupiah dari Presiden Prabowo menggemparkan Asia Tenggara. Atlet Malaysia iri, menangis, dan soroti cara Indonesia memuliakan pahlawan SEA Games sementara. Atlet Malaysia dinilai belum mendapatkan penghargaan yang setara dengan pengorbanan mereka. Isu ini bahkan disebut sebagai salah satu kabar olahraga paling menggemparkan tahun ini. Haris Pardede atau biasa dikenal dengan Bung Harpa memberikan bocoran info A1. Tak seperti Patrick Kluivert, sedikit seperti Shin Tae-yong, John Herdman pelatih baru Indonesia, kata Bung Harpa sangat mirip Pep Guardiola, bakal mengerikan pola latihan dan skema permainannya. Timnas Indonesia akan menjadi jagal atau penghancur lawan-lawannya sepak bola seperti Manchester City jika semua berjalan mulus, ujar Bung Harpa penuh semangat. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Hadiah 1 miliar rupiah dari Presiden Prabowo menggemparkan Asia Tenggara. Atlet Malaysia iri, menangis, dan soroti cara Indonesia memuliakan pahlawan SEA Games sementara. Atlet Malaysia dinilai belum mendapatkan penghargaan yang setara dengan pengorbanan mereka. Isu ini bahkan disebut sebagai salah satu kabar olahraga paling menggemparkan tahun ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga Asia Tenggara. Perbincangan hangat tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga meluas hingga ke Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya. Isu ini mencuat setelah ramai diberitakan kebijakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi luar biasa kepada atlet Indonesia peraih medali emas di ajang SEA Games. Nilainya pun disebut fantastis, mencapai 1 miliar rupiah, sebuah angka yang langsung memantik reaksi emosional di kawasan. Media Malaysia secara terbuka menyoroti perbedaan mencolok tersebut. Berita demi berita bermunculan, membandingkan bagaimana atlet Indonesia diperlakukan dengan penuh kebanggaan, sementara atlet Malaysia dinilai belum mendapatkan penghargaan yang setara dengan pengorbanan mereka. Isu ini bahkan disebut sebagai salah satu kabar olahraga paling menggemparkan tahun ini. Bagi atlet Indonesia, kebijakan tersebut menjadi simbol kehadiran negara. Mereka tidak hanya pulang membawa medali, tetapi juga rasa bangga, bahagia, dan keyakinan bahwa perjuangan panjang mereka dihargai sepenuhnya. Latihan bertahun-tahun, disiplin ketat, cedera, hingga waktu yang tersita jauh dari keluarga terasa terbayar ketika negara memberikan penghormatan nyata. Namun di Malaysia, situasinya berbanding terbalik. Sejumlah atlet dikabarkan merasa terpukul setelah mengetahui besarnya apresiasi yang diterima atlet Indonesia. Rasa iri tak terelakkan. Bahkan, beberapa laporan menyebut ada atlet Malaysia yang menangis karena merasa upaya mereka tidak sebanding dengan penghargaan yang diberikan negara. Bonus yang diterima atlet Malaysia disebut tidak sampai setengah dari yang diperoleh atlet Indonesia. Perbandingan ini bukan hanya soal nominal uang. Yang paling menyakitkan menurut berbagai komentar atlet dan pengamat Malaysia adalah soal penghargaan dan pengakuan. Atlet Indonesia disambut bak pahlawan nasional, dielu-elukan, diberi panggung kehormatan, serta dijadikan simbol kebanggaan bangsa. Sementara itu, atlet Malaysia dinilai hanya mendapat apresiasi secukupnya, tanpa euforia, tanpa sorotan besar, dan tanpa pesan kuat bahwa mereka adalah kebanggaan negara. Nama Presiden Prabowo Subianto pun menjadi sorotan utama di media Malaysia. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang berani mengambil langkah besar dalam memuliakan atlet. Kebijakannya disebut mampu mengguncang perasaan banyak pihak, termasuk pemerintahan Malaysia sendiri. Situasi ini membuat internal pemerintah Malaysia dikabarkan berada dalam kondisi panas dingin. Menteri Olahraga Malaysia menjadi sasaran kritik publik. Warganet Malaysia ramai-ramai menyuarakan kekecewaan mereka di media sosial. Banyak yang mempertanyakan mengapa negara lain bisa memberikan penghargaan besar kepada atletnya, sementara Malaysia masih terkesan berhitung dan minim apresiasi. Beberapa komentar bahkan menyebut pemerintah Malaysia terlihat malu setelah perbandingan dengan Indonesia menjadi viral. Pengamat olahraga menilai kebijakan Presiden Prabowo tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga memberikan tekanan moral bagi negara-negara tetangga. Indonesia dianggap berhasil mengirim pesan tegas bahwa prestasi olahraga adalah kehormatan bangsa, bukan sekedar pencapaian individu. Atlet yang membawa nama negara ke podium tertinggi dinilai pantas mendapatkan penghargaan maksimal.
Di dalam negeri, kebijakan ini disambut sangat positif. Masyarakat Indonesia merasa bangga melihat atletnya dihargai dengan layak. Banyak orang tua yang mulai melihat dunia olahraga sebagai masa depan yang menjanjikan bagi anak-anak mereka. Generasi muda pun disebut semakin termotivasi untuk berprestasi, karena melihat bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli. Sebaliknya, di Malaysia, diskusi publik semakin meluas dan serius. Akademisi, mantan atlet, hingga pemerhati olahraga mulai mendesak adanya reformasi sistem penghargaan atlet. Mereka khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan, semangat atlet akan menurun, prestasi akan stagnan, dan talenta muda bisa kehilangan motivasi untuk berjuang membawa nama negara. Fenomena ini memperlihatkan wajah lain dari kompetisi olahraga modern. Persaingan tidak lagi hanya terjadi di arena pertandingan, tetapi juga dalam kebijakan dan keberpihakan negara. Indonesia, melalui langkah Presiden Prabowo Subianto, kini dipandang sebagai contoh bagaimana negara bisa memuliakan atlet secara nyata. Pertanyaan besar pun muncul di kawasan Asia Tenggara. Akankah Malaysia melakukan evaluasi besar-besaran demi mengembalikan kepercayaan dan semangat atletnya? Ataukah perbedaan ini akan terus menjadi sumber kekecewaan dan perbandingan yang menyakitkan? Yang jelas, kabar hadiah 1 miliar ini bukan sekedar berita olahraga. Ia telah menjadi simbol pemicu diskusi regional dan cermin bagaimana sebuah negara menghargai pahlawan-pahlawan yang berjuang mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Haris Pardede atau biasa dikenal dengan Bung Harpa memberikan bocoran info A1. Tak seperti Patrick Kluivert, sedikit seperti Shin Tae-yong, John Herdman pelatih baru Indonesia, kata Bung Harpa sangat mirip Pep Guardiola, bakal mengerikan pola latihan dan skema permainannya. Timnas Indonesia akan menjadi jagal atau penghancur lawan-lawannya sepak bola seperti Manchester City jika semua berjalan mulus, ujar Bung Harpa penuh semangat. Dunia sepak bola nasional kembali bergelora setelah Haris Pardede atau yang lebih dikenal sebagai Bung Harpa melontarkan pernyataan yang langsung menyedot perhatian publik. Sosok yang selama ini dikenal berani, blak-blakan, dan kerap menyampaikan informasi A1 ini kembali membuat pecinta timnas Indonesia penasaran. Kali ini Bung Harpa membahas figur pelatih yang disebut-sebut akan membawa perubahan besar dan radikal bagi sepak bola Indonesia, John Herdman. Dalam pernyataannya, Bung Harpa menegaskan bahwa John Herdman bukan tipe pelatih yang gemar tampil di depan kamera atau membangun citra melalui media, seperti Patrick Kluivert. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Menurut Bung Harpa, Herdman lebih fokus bekerja di balik layar, membangun fondasi tim secara perlahan namun pasti. Karakter ini, katanya, sedikit mengingatkan pada Shin Tae-yong di awal kedatangannya bersama Timnas Indonesia. Bedanya, kalau Shin Tae-yong kuat di fisik dan mental, John Herdman ini sangat kuat di pola, skema, dan detail permainan, ujar Bung Harpa penuh keyakinan. Yang membuat pernyataan Bung Harpa semakin menggemparkan adalah perbandingannya dengan Pep Guardiola. Sebuah nama besar yang identik dengan sepak bola modern, dominasi permainan, dan kesempurnaan taktik. Bung Harpa menyebut John Herdman sangat mirip Pep Guardiola dalam cara membangun tim, menyusun latihan, dan menanamkan filosofi bermain. Menurut Bung Harpa, pola latihan ala Herdman akan terasa mengerikan bagi pemain yang tidak siap secara mental. Latihan tidak hanya menguras fisik, tetapi juga otak. Setiap pemain dituntut memahami posisi, pergerakan tanpa bola, kapan harus menekan, kapan harus menguasai tempo, dan bagaimana membaca ruang. Semua serba detail, terukur, dan disiplin. Kalau ini benar-benar jalan, Timnas Indonesia bisa jadi penghancur lawan-lawannya, kata Bung Harpa dengan nada penuh semangat. Ia bahkan menyebut Timnas Indonesia berpotensi menjadi jagal di level Asia, sebuah istilah yang menggambarkan tim yang bukan hanya menang, tetapi mendominasi dan membuat lawan frustrasi. Bung Harpa menggambarkan Timnas Indonesia versi Herdman seperti Manchester City versi Asia Tenggara. Tim yang bermain dengan keberanian, penguasaan bola tinggi, pressing ketat, dan transisi cepat. Lawan tidak diberi ruang bernapas, ditekan sejak awal, dan dipaksa melakukan kesalahan. Dalam analisisnya, Bung Harpa menilai generasi pemain Timnas Indonesia saat ini sangat cocok dengan filosofi tersebut. Banyak pemain memiliki teknik bagus, kecepatan, dan keberanian duel 1 lawan 1. Jika semua potensi itu disatukan dalam sistem yang jelas dan konsisten, Indonesia bisa naik level secara signifikan. Namun, Bung Harpa juga memberikan catatan penting.
Ia menegaskan bahwa semua potensi besar ini hanya bisa terwujud jika tidak ada gangguan non-teknis. Ia menyinggung masalah klasik yang kerap menghantui timnas Indonesia, mulai dari tekanan berlebihan, konflik kepentingan, hingga keputusan di luar lapangan yang mengganggu fokus tim. Kalau masih ada gangguan, ya percuma. Tapi kalau dibiarkan kerja fokus sepak bola saja, ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa, tegas Bung Harpa. Pernyataan ini langsung memantik optimisme baru di kalangan supporter. Media sosial dipenuhi diskusi dan spekulasi tentang seperti apa wajah timnas Indonesia jika benar-benar bermain dengan gaya modern ala Pep Guardiola. Banyak yang mulai membayangkan Indonesia bukan lagi tim yang mengandalkan keberuntungan, tetapi tim yang punya identitas jelas dan disegani. Bagi publik sepak bola nasional, pernyataan Bung Harpa bukan sekedar sensasi, ini adalah harapan. Harapan bahwa timnas Indonesia akhirnya bisa naik kelas, bukan hanya sebagai peserta turnamen, tetapi sebagai kekuatan yang ditakuti. Harapan bahwa kerja keras, disiplin, dan ilmu sepak bola modern benar-benar diterapkan tanpa kompromi. Kini sorotan tertuju pada satu hal, apakah John Hartman benar-benar akan diberi ruang dan kepercayaan penuh untuk membangun tim sesuai visinya? Jika iya, seperti yang dikatakan Bung Harpa, timnas Indonesia tidak hanya akan bersaing, tetapi bisa berubah menjadi jagal yang siap menghancurkan siapapun yang berdiri di hadapannya. Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal pasti, pernyataan Bung Harpa telah menyalakan api optimisme baru di hati jutaan pencinta sepak bola Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kabar mengejutkan di SEA Games, Madam Pang terperanjat Indonesia gagal lolos meski menang besar 3-1, Malaysia melaju berkat selisih 1 gol. Publik bertanya-tanya, ada apa di balik keputusan ini? Kata Madam Pang, seharusnya timnas Malaysia dicoret dari awal kompetisi karena masih ada masalah dengan hukuman FIFA dan timnas Indonesia yang lebih baik lolos grup dan maju ke babak selanjutnya. Kabar mengejutkan datang dari ajang SEA Games setelah timnas Indonesia U23 harus tersingkir dari fase grup meski berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Myanmar. Hasil tersebut awalnya disambut optimistis oleh publik karena secara performa Indonesia dinilai tampil lebih dominan sepanjang pertandingan. Namun kegembiraan itu berubah menjadi kebingungan ketika pengumuman resmi menegaskan bahwa Indonesia tidak melaju ke babak selanjutnya sementara Malaysia berhasil lolos hanya karena selisih 1 gol. Salah satu sosok yang kabarnya turut terkejut adalah Madam Pang, tokoh berpengaruh dalam sepak bola Asia Tenggara. Menurut rumor yang beredar di kalangan pecinta sepak bola, ia tidak menyangka Indonesia tersingkir meski menang cukup meyakinkan. Spekulasi pun bermunculan mengenai bagaimana sebuah kemenangan tetap tidak cukup untuk membawa Garuda Muda ke fase berikutnya. Di media sosial, warganet ramai mempertanyakan keputusan tersebut. Banyak yang merasa aneh melihat Malaysia lolos dengan margin gol tipis, sementara performa Indonesia dianggap lebih konsisten dan meyakinkan sepanjang babak penyisihan. Beberapa fans bahkan mengungkapkan kekecewaan atas aturan dan regulasi yang dianggap tidak berpihak pada kualitas permainan di lapangan. Situasi semakin ramai ketika muncul opini publik yang menyoroti bahwa Malaysia disebut-sebut sedang menghadapi masalah dengan FIFA. Perlu ditegaskan bahwa hal ini merupakan persepsi sebagian netizen, bukan informasi resmi dari otoritas sepak bola internasional. Namun persepsi itu terlanjur menjadi perbincangan luas, terutama setelah muncul komentar-komentar yang mempertanyakan bagaimana tim yang dianggap sedang dalam sorotan tetap bisa lolos mulus di ajang SEA Games. Seiring memanasnya situasi, beberapa warganet bahkan meminta panitia SEA Games melakukan evaluasi ulang. Ada yang berharap federasi mempertimbangkan kinerja nyata di lapangan, bukan hanya hitungan matematis semata. Ada pula seruan agar timnas Malaysia dicoret dan posisinya digantikan Indonesia, sebuah tuntutan emosional yang jelas tidak memiliki dasar regulasi resmi, namun menggambarkan betapa besar kekecewaan publik Indonesia. Menurut pengamat sepak bola, sistem kompetisi di SEA Games memang ketat dan sering menghadirkan kejutan.
Selisih 1 gol dapat mengubah nasib sebuah tim secara drastis. Mereka menilai bahwa keputusan panitia sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sejak awal turnamen. Namun tetap saja bagi banyak pendukung Indonesia, kenyataan bahwa Garuda Muda gugur meski tampil dominan terasa pahit dan sulit diterima. Pendukung Indonesia berpendapat bahwa dari segi kualitas, skema permainan, sampai konsistensi selama turnamen, Indonesia tampil lebih solid dibandingkan Malaysia. Banyak komentar menegaskan bahwa secara mata telanjang, Indonesia terlihat lebih pantas untuk melangkah ke babak selanjutnya. Namun dalam turnamen resmi, rasa pantas tidak cukup, semua kembali pada regulasi, hitungan poin, dan selisih gol yang sangat teknis. Sebagian besar netizen berharap adanya evaluasi mendalam dari panitia SEA Games maupun federasi terkait. Meski wacana FIFA turun tangan yang disuarakan publik hanyalah luapan emosi dan bukan mekanisme yang sejalan dengan aturan internasional. Suara-suara itu menggambarkan terus meningkatnya perhatian masyarakat terhadap keadilan kompetisi regional. Meski demikian, berbagai pihak mengingatkan bahwa Indonesia tetap perlu menjaga profesionalitas dan fokus pada pembinaan jangka panjang. Kekalahan yang terasa janggal menurut sebagian fans seharusnya tidak mengurangi semangat tim muda Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat lebih tinggi. Terlepas dari kontroversi yang berkembang, satu hal jelas, performa Indonesia di lapangan telah meninggalkan kesan positif. Dan walaupun hasil akhir tidak berpihak kepada Garuda Muda, dukungan publik tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. Justru kontroversi ini memicu gelombang solidaritas baru di kalangan pendukung sepak bola nasional. Kini publik hanya bisa menunggu apakah akan ada penjelasan tambahan dari pihak penyelenggara atau federasi terkait keputusan klasemen grup tersebut. Namun satu hal yang pasti, drama SEA Games kali ini memberikan pelajaran penting tentang betapa tipisnya batas antara euforia dan kekecewaan dalam dunia sepak bola. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Manchester United hidupkan kembali minat pada bintang La Liga ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan masih menyimpan ketertarikan terhadap gelandang Valencia Javi Guerra. Pemain muda Losce tersebut kembali masuk dalam radar setan merah dan disebut-sebut menjadi target potensial pada bursa transfer tahun 2026 mendatang. Pada bursa transfer musim panas lalu, nama Guerra sempat santer dikaitkan dengan Manchester United. Penampilan impresifnya di lini tengah Valencia membuat manajemen MU kepincut. Namun, karena sejumlah faktor, transfer tersebut gagal terwujud dan Guerra pun tetap bertahan bersama klub Spanyol itu. Menurut laporan Mundo Deportivo, ketertarikan Manchester United belum padam. MU dikabarkan akan kembali mencoba merekrut Guerra pada musim panas tahun depan. Salah satu alasannya adalah rencana perpisahan dengan Casemiro yang kontraknya akan berakhir dan disebut tidak akan diperpanjang. Kondisi ini membuat MU harus mulai menyiapkan pengganti yang sepadan di lini tengah. Pihak klub terus memantau perkembangan Guerra dan terkesan dengan konsistensi performanya bersama Valencia. Menurut kalian, apakah Javi Guerra merupakan sosok yang tepat untuk mengisi lini tengah Manchester United? Atau MU sebaiknya memilih opsi lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Chelsea tetapkan target prioritas baru, siapkan tawaran 60 juta untuk bintang RB Leipzig sekaligus gaet wonderkid Burkina Faso. Chelsea mulai bersiap menyambut bursa transfer Januari dengan menetapkan target perekrutan baru, kurang dari 3 pekan sebelum jendela transfer resmi dibuka. Tim asuhan Enzo Maresca tengah menjalani musim yang naik turun, yang kembali terlihat usai kekalahan mengejutkan 2-1 dari Atalanta di Liga Champions. Masalah utama The Blues saat ini terletak di lini pertahanan. Chelsea gagal meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi dan telah kebobolan 27 gol dari 23 pertandingan musim ini. Situasi tersebut membuat Maresca fokus memperkuat posisi bek tengah.
Menurut laporan Vichajes, Chelsea menjadikan Chastel Lukeba dari RB Leipzig sebagai target prioritas. Bek berusia 22 tahun itu dinilai cocok dengan rencana membangun pertahanan modern. Tawaran sebesar 5.560 juta euro tengah disiapkan, angka yang dianggap sepadan dengan potensi Lukeba yang memiliki nilai pasar sekitar 44,1 juta euro. Ia dikenal sebagai bek atletis, kuat dalam duel udara, memiliki kecepatan, serta piawai mengolah bola. Menurut kalian, apakah Lukeba adalah solusi tepat bagi lini belakang Chelsea dan bagaimana prospek Zongo ke depannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Christian Nergaard, solusi darurat terbaik krisis bek tengah Arsenal. Keputusan Mikel Arteta menunjuk Christian Nergaard sebagai bek tengah darurat sempat menimbulkan tanda tanya. Ketika Arsenal mengumumkan kedatangannya dari Brentford pada 10 Juli 2025, tak sedikit yang meragukan langkah tersebut. Selain berasal dari klub papan tengah, gelandang asal Denmark itu juga telah berusia 31 tahun dan menjadi pemain tertua di skuad The Gunners. Namun, Nergaard menjawab semua keraguan dengan penampilan solid saat Arsenal menang 3-0 atas klub Brugge pada Rabu (10 Desember 2025). Di tengah krisis bek tengah akibat cedera, Arteta memainkannya di posisi tak biasa dan hasilnya justru meyakinkan. Meski kurang dominan dalam duel udara dan kalah 2 kali dalam perebutan bola atas, Nergaard tampil sempurna dalam duel darat. 3 tackle yang ia lakukan semuanya sukses merebut bola dari lawan. Berikut artikel yang telah diubah agar lebih menarik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa mengubah arti maupun isi, serta mengajak pembaca berkomentar. 1.200 karakter Christian Nergaard. Solusi darurat krisis bek tengah Arsenal. Keputusan Mikel Arteta menunjuk Christian Nergaard sebagai bek tengah darurat sempat menimbulkan tanda tanya. Ketika Arsenal mengumumkan kedatangannya dari Brentford pada 10 Juli 2025, tak sedikit yang meragukan langkah tersebut. Selain berasal dari klub papan tengah, gelandang asal Denmark itu juga telah berusia 31 tahun dan menjadi pemain tertua di skuad The Gunners. Namun, Nergaard menjawab semua keraguan dengan penampilan solid saat Arsenal menang 3-0 atas klub Brugge pada Rabu (10 Desember 2025). Di tengah krisis bek tengah akibat cedera, Arteta memainkannya di posisi tak biasa dan hasilnya justru meyakinkan. Meski kurang dominan dalam duel udara dan kalah 2 kali dalam perebutan bola atas, Nergaard tampil sempurna dalam duel darat. 3 tackle yang ia lakukan semuanya sukses merebut bola dari lawan. Fotmob mencatat Nergaard membukukan 10 aksi bertahan terbanyak di lapangan. Kontribusinya tidak berhenti di lini belakang. Ia juga aktif dalam membangun serangan dengan 72 sentuhan bola, 54 umpan, dan akurasi mencapai 93%, tertinggi di tim. Bahkan, ia berperan dalam proses gol pertama Noni Madueke dengan kecerdikannya mengatur tempo permainan. Penampilan ini membuktikan bahwa rekrutmen Arsenal bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan opsi cerdas di tengah situasi sulit. Menurut kalian, apakah Nergaard layak terus dipercaya sebagai bek tengah darurat Arsenal? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Wah. Shin Tae-yong buka suara soal kegagalan timnas U23 di SEA Games 2025 menurut Shin Tae-yong. Kegagalan kali ini tidak lepas dari hilangnya beberapa fondasi penting yang ia tanamkan selama menjabat sebagai pelatih. Dulu saya melatih benar-benar keras, serius, dan menggunakan hati nurani. Hasilnya nyata. Tetapi setelah saya tinggalkan, semua tampak berantakan, terutama soal disiplin, fisik kuat, dan chemistry pemain. Kegagalan timnas Indonesia U23 melaju ke babak selanjutnya di ajang SEA Games 2025 menjadi sorotan hangat meskipun mereka berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar. Di balik sorak-sorai kemenangan itu, mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ikut menanggapi situasi ini dengan nada serius. Bahkan sedikit menggelitik hati para penggemar sepak bola tanah air yang selama ini menaruh harapan besar pada skuad muda Garuda.
Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kegagalan ini bukan hanya soal hasil akhir di lapangan, melainkan juga cerminan dari masalah yang lebih mendalam dalam tubuh timnas Indonesia. Semua ini menjadi gambaran besar bahwa kegagalan ini sangat menyakitkan, ujarnya dengan nada berat. Mantan pelatih asal Korea Selatan ini kemudian menambahkan bahwa selama dirinya menangani timnas, ia selalu bekerja dengan hati nurani meskipun terkadang dikenal keras terhadap para pemainnya. Namun keras bukan berarti tanpa tujuan, melainkan untuk membentuk disiplin, fisik, dan chemistry antar pemain yang kuat. Menurut Shin Tae-yong, kegagalan kali ini tidak lepas dari hilangnya beberapa fondasi penting yang ia tanamkan selama menjabat sebagai pelatih. Dulu saya melatih benar-benar serius dan menggunakan hati nurani. Hasilnya nyata. Tetapi setelah saya tinggalkan, semua tampak berantakan, terutama soal disiplin, fisik kuat, dan chemistry pemain. Semua itu seakan hilang dalam tubuh timnas Indonesia saat ini, jelasnya. Pernyataan ini tentu saja menjadi refleksi pahit bagi publik pecinta sepak bola, terutama bagi mereka yang berharap timnas U23 mampu tampil maksimal di SEA Games kali ini. Shin Tae-yong juga menekankan betapa sulitnya melatih para pemain muda dengan waktu yang terbatas. Latihan singkat, kompetisi padat, dan tuntutan hasil instan seringkali membuat proses pembinaan menjadi tidak optimal. Tidak mudah melatih berbagai pemain dengan waktu yang hanya sebentar-sebentar. Jika sudah ada hasil dan berhasil, kenapa harus dihentikan di tengah jalan? Tegasnya. Kalimat ini menjadi kritik tersirat terhadap manajemen timnas yang dinilai belum memberi kontinuitas yang memadai untuk pembangunan tim jangka panjang. Meski begitu, mantan pelatih timnas Indonesia ini tetap menunjukkan rasa hormat dan kasih sayangnya terhadap para pemain. Menurutnya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan panggilan untuk melakukan evaluasi lebih serius. Semoga tahun depan ada perubahan lebih baik dalam tubuh timnas Indonesia. Bagaimanapun, saya menghormati dan menyayangi mereka, ungkapnya dengan nada penuh harap. Pernyataan Shin Tae-yong ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Sebagian merasa bahwa kritiknya benar adanya mengingat selama beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas U23 seringkali dianggap tidak konsisten. Beberapa pihak menyoroti soal manajemen tim, pemilihan pemain, dan strategi jangka panjang yang belum optimal. Di sisi lain, ada pula yang merasa pernyataan ini merupakan motivasi tersirat agar pihak-pihak terkait bisa lebih serius dalam membangun timnas yang lebih tangguh. Selain kritik, pernyataan Shin Tae-yong juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan dalam sepak bola tidak hanya ditentukan oleh hasil pertandingan semata, tetapi juga oleh proses, disiplin, dan kerjasama tim yang solid. Tanpa fondasi yang kuat, kemenangan 1 atau 2 pertandingan tidak akan cukup untuk membawa tim ke puncak prestasi. Ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bahwa pembangunan tim nasional harus dilakukan dengan keseriusan dan kesabaran, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sesaat. Pernyataan mantan pelatih ini juga memunculkan diskusi hangat di media sosial. Para penggemar sepak bola Indonesia ramai-ramai menyoroti pentingnya membangun mental pemain muda, memperkuat fisik, serta menciptakan chemistry yang kokoh di antara mereka. Banyak yang setuju bahwa pendekatan Shin Tae-yong yang tegas namun penuh perhatian adalah salah satu kunci keberhasilan timnas di masa lalu. Kini harapannya adalah manajemen timnas dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dan melakukan perubahan yang nyata agar timnas Indonesia bisa bersaing lebih baik di level regional maupun internasional. Kegagalan di SEA Games 2025 menjadi titik evaluasi penting bagi seluruh elemen sepak bola nasional. Kritikan Shin Tae-yong bukan hanya sekadar komentar, melainkan juga panggilan untuk introspeksi. Bagaimanapun, membangun timnas yang tangguh membutuhkan waktu, dedikasi, dan keberanian untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang telah terbukti berhasil.
Harapan besar tetap ada dan dukungan dari publik menjadi energi tambahan agar generasi muda pemain Indonesia dapat bangkit dan menunjukkan potensi terbaiknya di ajang-ajang berikutnya. Dengan nada tegas sekaligus penuh kasih sayang, Shin Tae-yong berhasil menyuarakan keresahannya sekaligus memberikan peringatan yang jelas kesuksesan timnas bukan sekadar kemenangan sesaat, tetapi hasil dari proses yang konsisten, disiplin yang ketat, dan kerja keras yang tulus. Semoga di tahun-tahun mendatang timnas Indonesia U23 mampu memperbaiki diri dan kembali menorehkan prestasi membanggakan yang dapat membuat seluruh bangsa tersenyum bangga.